Para siswa, kita sampai pada lingkaran yang membahas tentang sudut pusat dan sudut tepi. Perhatikan, ini lingkaran. Lingkaran titik pusatnya di P. Maka sudut APB ini disebut dengan sudut pusat. Kenapa sudut pusat? Definisinya, sudut pusat ialah sudut yang titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini titik sudutnya adalah pusat lingkaran. Jadi, P itu adalah pusat lingkaran, maka sudut APB ialah sudut pusat, jenis sudut pusat. Nah, sudut pusat itu titik pusatnya selalu di titik pusat P. Depannya ada busur, anak. Busur yang dihadapinya itu namanya busur AB. Jadi sudut APB itu busurnya AB. Dilihat dari huruf ujungnya ini, awal dan akhir ini, busur AB. Nah, sekarang sudut DPC. Nah, DPC ini juga sudut pusat karena titik sudutnya di pusat. Busurnya apa? Busurnya busur DC. Boleh, busur CD juga boleh. Ngerti ya? Jadi artinya sudut pusat itu sudut yang titik sudutnya di pusat. Dan setiap sudut pusat selalu mempunyai busur di depannya. Ini ditulis tanda busur seperti ini. Nah, setelah itu sudut yang kedua, sudut tepi. Apa sudut tepi? Yaitu sudut yang titik sudutnya ada terletak di busur lingkaran. Sudut tepi ya, contoh. Ini sudut tepi. Sudut KLM. Nah, sudut ini KLM. Ini sudut tepi, bukan sudut pusat ya. Karena titik sudutnya ada di lingkaran. Nah, di lingkaran ini sudut L. Sudut KLM atau sudut L ini mempunyai busur. Apa busurnya? Yaitu busur KM. Gitu ya. Contoh lain. Sudut LMN. Ini sudut tepi. Kenapa? Karena titik sudutnya ada di lingkaran. Busurnya apa? Busur LN. Gitu ya. Nah, kemudian dalilnya anak-anak. Dalil hubungan antara sudut tepi dan sudut pusat. Dalilnya berbunyi, sudut tepi akan sama besar jika menghadap ke arah busur yang sama. Contoh, saya buat sudut tepi CBD. Sekali lagi CBD, sudut tepi ya. Atau sebut saja sudut B boleh. Busurnya ialah busur CD. Saya membuat sudut lain, yaitu sudut B1. Dari mulai C ke B1 ke D. Ini sudut CBD. Busurnya apa? Busurnya sama CD. Berarti sesuai dengan dalil, sudut B sama besar dengan sudut B1. Kenapa? Karena menghadap ke arah busur yang sama, yaitu busur CD. Nah, kalau begitu, bagian sudut B2. Ya, tentunya sama. Sudut B2 itu juga sama besar dengan sudut B1, sama dengan sudut B, karena sudut tepi sama-sama dan menghadap ke arah busur yang sama. Gitu ya. Oke, sudah jelas? Itu dalil pertama. Berikut contoh anak-anak. Contoh soal. Atau dalil kedua dulu ya, dalil kedua. Besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut tepi yang busurnya sama. Nah, maksudnya begini nih. Ini sudut pusat anak-anak, APB. Ada tanda seperti ini, berapa derajat ini? 90 derajat, betul. Sesuai dengan busur seperempat lingkaran ini. Jadi sudut APB itu sekali lagi sudut pusat besarnya 90 derajat. Busurnya busur AB. Sekarang saya letakkan titik Q sembarang. Boleh di sini, manapun boleh. Saya tarik ke Q ke A, Q ke B. Maka terjadi sudut tepi AQB. Sudut tepi AQB ini busurnya apa? Sama, busurnya busur AB. Jadi sudut tepi dan sudut pusat ini menghadap ke arah busur yang sama. Nah, dalilnya besar sudut pusat ini adalah 2 kali sudut tepi. Atau dibalik. Sudut tepi sama dengan setengah kali sudut pusat. Gitu ya.
Jadi saya tulis di sini ya. Sudut P sama dengan 2 kali sudut Q, atau sudut Q sama dengan setengah kali sudut P. Nah, ini. Gitu. Baiklah. Jadi sudut APB itu 90 derajat, maka sudut AQB adalah setengahnya, yaitu 45 derajat. Nah, anak-anak, kita mulai soal. Lingkaran pusat P. Garis APB ini diameter APB. Tentukan besar sudut AKB ini dan besar sudut ALB. Nah, coba lihat. Sudut APB. APB itu adalah sudut lurus 180 derajat. Betul? Sudut lurus ya, 180 derajat. Terus. Berapa besar sudut AKB? AKB. Nah, ingat AKB ini sudut tepi ya, anak. Tapi busurnya sama, yaitu busur AB. Jadi busurnya AB. Sudut AKB, sudut tepi, maka besarnya adalah 90 derajat. Kenapa? Setengah dari 180 derajat. Gitu ya, AKB. Berapa sudut ALB? ALB ini adalah setengah dari sudut APB tadi, yaitu sama dengan 90 derajat juga ALB. Kenapa sama? Sebab busur setengah lingkaran. Jadi kalau busurnya itu setengah lingkaran atau membentuk sudut lurus, maka berarti sudut tepinya setengah dari 180 derajat. 190 derajat. Gitu ya. Baiklah, soal berikut. 265. Ini sering keluar ini. Lingkaran pusat P diketahui besar sudut QPS 150 derajat. QPS 150 derajat. Berapa besar sudut QRS? Oke. Nah, caranya gimana? Sudut QPS itu sudut pusat, maka saya buat sudut tepinya dengan garis bantu, yaitu sudut QTS. Sudut QTS. Saya tarik sudut QTS. Saya letakkan QT di sini, saya QTS. Maka jawabnya seperti ini. Nah, sekarang terjadi sudut tepi ini. Busurnya QS. Tadi sudut P, sudut pusat, busurnya juga QS. Maka besar sudut T itu adalah setengah dari sudut P. Jadi setengah dari 150 derajat. Sekali lagi, sudut QTS itu sama setengah dari sudut P, yaitu setengah dari 150 derajat, 175 derajat. Gitu. Nah, kemudian anak-anak, kita akan mencari berapa sudut R. Sekarang lihat segi 4 TQRS. TQRS itu disebut segi 4 tali busur, yaitu segi 4 yang titik-titik sudutnya ada di lingkaran. Bentuknya sembarang, ya, bukan jajar genjang, bukan trapesium, sembarang. TQRS itu segi 4 tali busur namanya. Apa dalilnya? Dalilnya segi 4 tali busur itu ialah sudut yang berhadapan berjumlah 180 derajat. Yang berhadapan itu ialah T dengan R berjumlah 180 derajat. Nah, padahal T-nya udah tahu barusan
75 derajat. Maka berapa sudut R? Ialah 180 dikurangi 75 sama dengan 105 derajat. Gitu ya. Jadi ditarik garis bantu, ini yang penting.